Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan baca koran bersama Rana. Perkenalkan, aku adalah Rana. Aku adalah seorang mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas RUU perampasan aset. Bagi yang belum tahu, perampasan aset itu yang dimaksud adalah ketika seorang tersangka dibawa ke pengadilan atas kasus korupsi atau suap sebagainya. Itu tuh harus menunggu dia beneran terbukti sebelum aset-aset yang diduga merupakan hasil korupsi tersebut bisa dirampas. Dengan RUU perampasan aset ini diperbolehkan untuk aset-aset yang membawa kecurigaan itu dirampas terlebih dahulu. Tentu kalian tahu ini akan membawa efek yang menakutkan, karena tiba-tiba uang kalian sebagai koruptor akan dirampas. Walaupun terdengar, mungkin ada bagi kalian yang merasa bahwa kenapa belum terbukti tapi sudah dirampas. Tapi ini adalah cara yang masuk akal. Beberapa negara sudah menerapkan, seperti kalian bisa lihat di artikel koran ini. Dan juga kenapa bila kalau seorang pejabat yang dicurigai melakukan kesalahan, dia sementara dihentikan dari jabatan itu wajar saja kan? Begitu pula dengan harta seseorang yang untuk sementara dicurigai, wajar-wajar saja kalau dirampas saja itu hartanya. Kalau nanti memang benar bahwa dia tidak bersalah, bisa dikembalikan. Karena harta itu juga adalah bentuk dari kekuasaan. Ya, ngomong-ngomong, dengan harta itu dia bisa menyiap entah pengacara yang bombastis atau menyewa pihak-pihak tertentu, menyuap hakim, menyuap jaksa, berbagai orang bisa disuap dengan harta itu. Jadi mungkin ini akan membawa proses pengadilan ke arah yang lebih jujur, bisa saja. Tapi entah, sistem hakim kita cukup korup. Jadi sepertinya aliran sejarah kita sedang mengalir ke arah itu, ke arah RUU adanya undang-undang perampasan aset. Dan disebutkan juga ada fokus terlebih dahulu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana, aku rasa kalian sudah tahu. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hukuman-hukuman. Kalau seorang maling sebuah TV, apa hukumannya? Kalau besaran yang dicuri sebesar ini, bedanya dengan yang dicuri sebesar ini, perbedaan hukumannya apa? Dasar perbuatannya apa? Apa yang disebut maling? Apa yang disebut penipuan? Apa yang disebut korupsi? Acara pidana itu, hukum itu tidak hanya berasal dari aturan-aturan tertulis seperti pasal 1 ayat 1 tentang pidana korupsi. Korupsi adalah dada. Itu artinya kodifikasi hukum atau ya hukum tertulis. Tapi juga ada bentuk hukum yang berasal dari hasil-hasil keputusan pengadilan. Misal beberapa tahun lalu itu ada keputusan seorang hakim menerima suap untuk membereskan sejumlah kasus pemilu. Banyak sekali yang dia tangani. Akhirnya dia mendapat keputusan di penjara seumur hidup. Nah, keputusan penjara seumur hidup itu bisa menjadi dasar hukuman untuk ketika kalau ada hakim-hakim yang melakukan suap lagi di masa depan. Oh, dulu pernah ada kasus hakim di penjara seumur hidup, berarti itu adalah alternatif yang memungkinkan. Tapi juga bisa
tidak dilakukan juga. Itu keputusan hakim. Karena setelah itu juga ada kasus lagi kan, apa itu, cuman penjara 7 tahun terus ada yang bebas, seperti itu. Jadi semua hasil-hasil pengadilan itu dirangkum dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara yaitu hasil pengadilan. Menurut saya bukan textbook hukum. Oke. Baru perampasan aset, lalu oke, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.